Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan bil lisan, hamdan bil janan, wa hamdan bil arkan. Thalathatun hiya tukmilu syukral insan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-mukarramin ingkang kula ta'zimi, sedaya para pengasuh, para masyayikh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, ala muqaddimatihim Romo Yai Muhammad Hisham Syafaat hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mugi-mugi paringi sehat wal afiyah. Hadir bersama kita Romo Yai Hashim, Romo Yai Khalik, Romo Yai Munif dan seluruh dzurriyyah, para alumni, seluruh yang hadir, para ibu nyai, hafizakumullahu jami'an. Mugi-mugi kita seluruhnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Beberapa waktu yang lalu Gus dugi teng Sukorejo, teng Situbondo, mengundang al-fakir ilallah. Kalau tanglet niki acara nopo? Silat nas terus. Para alumni secara nasional kompal mohon hadir. Sampai sekarang, sejak itu saya kepikiran, tetapi ada yang membahagiakan. Muga-muga katut dianggap santri. Amin Allahumma amin. Saya berpikir insya Allah ini mungkin barokahnya nek terus itu yang muturon itu tonggal guru. Jadi Romo Yai Mukhtar Syafaat
berguru kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Berarti ketemunya sanad keilmuan dengan Romo Yai As'ad, sama-sama nyantri di Tepu Ireng. Insya Allah inilah termasuk yang didauhkan Imam Syafi'i, al-ilmu luhmatun ka luhmatin nasab. Maka tidak heran kalau para yai, punyai manggil kita di pondok itu cung, ya, karena memang kita dzurriyahnya secara ideologi, ada dzurriyah secara biologi, nasab, ada dzurriyah secara ideologi, keilmuan. Dan salah satu cirinya, kekhasannya, ketika sudah menjadi alumni, apa yang menjadi syakilah ini terus para yai, kul kullu ya'malu ala syakilati, itu kalau pondok pesantren punya amalan wiritan atau ciri khas keilmuan kitab sudah diamalkan rutin 30 tahun, itulah syakilahnya. Kalau tanglet Yai Hasyim, di sini apa beritanya yang khas? Beliau tahu sholawat nariyah. Nah ini kalau sudah menjadi rutinan, menjadi ruhaninya para santri, maka syakilahnya Blok Agung adalah sholawat nariyah. Sebagaimana di Sitokiri, kalau sudah di atas jam 12 malam, kami para santri biasanya keliling pesantren mutar baca burdah. Dan di Sukorjo, Yai Sepuh Yai Samsul itu setelah sekian tahun lamanya, sejak Babat Alas sampai beliau wafat tahun 51, berarti beliau wafat di sini berintis nggih. Masya Allah. Jadi ketika Babat Alas sampai beliau wafat itu, riyadhahnya adalah Rotibul Haddad. Nah ini syakilahnya masing-masing pondok pesantren. Insya Allah saya husnudzon, inilah yang kemudian kita bisa hadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Kita adalah satu nasab ideologi keilmuan. Kita ini adalah anak cucu dari murid-murid Hadratus Syekh. Mudah-mudahan kita diakui. Amin Allahumma amin. Maka ketika tadi didahulukan program alumni, nopo singkatannya? Al-Adab. Alumni asuhan Darus Alam Blok Agung, Masya Allah. B, ismun ala musamma. Jadi sesuai dengan yang diberi nama. Mudah-mudahan kita dianugerahi adab, sopan santun, akhlakul karimah kepada guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Maka pantas santri alumni al-adab kepada siapa? Murabbil arwah, guru kita, para masyayikh. Amin Allahumma amin. Program unggulannya adalah pembacaan kitab Ihya. Bahkan para masyayikh dihadirkan untuk sekedar tabarukan muqaddimah nggih, iftitah qiraah. Ini bentuk sambungan ruhani kepada para masyayikh, kepada wabil khusus al-muassis. Dan yang kami yakini juga, ini ada cerita tadi Yai Munib yang cerita nih, ada Kang Anwar
Dulu santri sini asal Jember, Kang Anwaruddin, itu jadi IP, jadi ipar saya dapat Mbak Yu misanan. Nah, setelah mondok di sini, tabarukan ke Sukoharjo, waktu itu kuliah, ternyata tidak boleh kembali lagi ke Pulau Agung, ditaleni kalau ya saat sana. Dapat jodoh di sana, dapat Mbak Yu. Ternyata waktu menentukan tanggal pernikahannya, yang ditulis oleh Kiai Muhtar Syafaat tanpa telepon, tanpa nopo malih WA gitu. Dereng wonten. Ndak janjian. Ini dari Kiai Syafaat dibawa. Girotok bingung, nanti kalau nggak cocok sama yang sana ya apa? Begitu nyampe di Sukoharjo, ternyata ya Asad juga mengeluarkan tanggal. Pas dilihat, jamnya sama, harinya sama, bulannya sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-qalb ilal qalb rasulun. Wis nggak ada messengeran. Dan itu tidak hoax, terus dihalik. Masya Allah. Mudah-mudahan karena hati guru kita ini nyambung, kita menyambungkan kembali warisan mahabbah ini. Amin, Allahumma amin. Walaupun wonten musyawarah kecil-kecilan, ya apa besanan nih kita. Sementara masih perwakilan nih, wonten Bani Ruham saking keluarga Mbah Buyut nih. Amin. Para hadir, bahwa orang tua rohani kita, orang tua ilmu kita adalah saling bersaudara karena tonggel huruf. Terus maturah. Dan yang unik juga, banyak hal rahasia-rahasia yang mestinya itu tidak umum, tapi Yai Syafaat ngerti kan gitu. Mbah As'ad itu kan jarang kelihatan sholat, sampai-sampai ada santri asal Banyuwangi, tidak saya sebutkan, itu sempat ingkar kepada Mbah As'ad. Gak logika. Nah ini, kalau kemudian kepada gurunya nggak logika, pulang stres sampai sama gitu. Tapi yang satunya ketika menyaksikan bagaimana Mbah As'ad itu ketika meletakkan bakiaknya naik ke kasur dipan, dilihat kok ngilang, wis dia yakin ini pasti sudah makom. Alhamdulillah, yang satu selamat sampai sekarang, malah besanan dengan keluarga Sukoharjo, satunya wis stres. Ya, hati-hati santri Puruk Agung, ojo iktirot kalau yai. Ini datang ke sini Mbah As'ad, tiba-tiba sholat teng mriki nggih. Teng mriki. Ya kira-kira bahasa akrabnya tungaren sampean ngetok kayak gini nih. Yai Syafaat tanglet. Kok jarang-jarang tumben sampean tuh sholatnya kelihatan. Oh, di sini nih saya nyari barokahnya Nabi Khidir. Nah kalau kemudian santri Blok Agung nggak ikut sama pesantrennya sendiri, yuk nopo nggak kualat. Mugi-mugi selamat. Nah kalau ada tamu Nabi Khidir, yang dihormat itu tuan rumahnya apa tamunya? Berarti sohibul makomnya di sini. Sehingga nonton Habib yang rotibnya, wiridnya terkenal. Nah itu didatangi Nabi Khidir, tapi santrinya yang satu ini Baros
Ketika yang lain disuruh sowan, nanti jam sekian akan datang Nabi Khidir. Sudah, santri-santri pada rebutan. Nabi Khidir barokah ini. Begitu diduga ini adalah Nabi Khidir, salaman semua sungkem. Tapi satu orang ini mijiti kakinya. Selesai sudah ditanya sama beliau, kenapa kamu tidak seperti santri-santri yang lain itu? Kira-kira begitulah bahasanya. Tidak ya Syekhi ya Habib. Beliau Nabi Khidir maqam tinggi, tetapi kan datang pada jenengan guru saya. Lah, yang ditatangi ini yang harus kita lebih iktikad. Andaikan saya sendiri belum tentu ketemu dengan Nabi Khidir, tapi karena jenengan saya bisa juga salaman pada Nabi Khidir. Cantolane karo guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan mahabbah hubungan ini, cantolan pada guru. Begitulah adabnya para santri. Sayyidina Ali ketika datang terlambat ingin ikut umrah, ditanya sama Kanjeng Nabi, apa niatmu? Cerdasnya beliau langsung cantolan, niat gandul di mata jenengan. Saya niat umrah, pokoknya niatnya Nabi. Enak kan? Nah, disinilah kemudian menjadi tradisi salafus saleh sampai kita rawat sekarang. Ala ma'ana wa salafun salih ila hadratin Nabi. Ini cantolan niat. Kalau kita sendiri yang niat, meskipun api, belum tentu kabul indah Allah. Tetapi kalau sudah nyebut-nyebut namanya orang soleh yang itu disebut di ares, maka kita yakin wasilahnya beliau mustajab niat kita. Alhamdulillah. Masa iya? Nggih. Siapa beliau yang riyadhahnya makan daun beluntas? Masya Allah. Saya yakin ini adalah riyadhah beliau untuk dzurriyyah dan para santri-santri semua. Jadi kalau Yai Sepuh Samsul Arifin itu riyadhahnya puasa puluhan tahun, memang yang enak itu jadi dzurriyyah, cantolan tok. Sak bedik-bedik terus itu Gresik ngono, bedik. Nek terus itu yang blok aku napa? Sak dablek-dablek. Sik iso cantolan mlebu surga. Amin Allahumma amin. Bahkan dicari kalau kita itu masih punya hubungan rohani maca Fatihah, insyaallah endi anakku di santriku. Insyaallah didhawuhi alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim syai'. Amin Allahumma amin. Wis rombongan. Amal kita ndak pantes, tapi karena katut melo candolan rombongan masuk. Alhamdulillah. Qabul hajat. Para yai, keluarga besar dzurriyyah Romo Yai Mukhtar Syafaat, beliau ismun ala musamma. Beliau adalah orang pilihan yang akan dengan pertolongan kita kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Bagaimana tidak orang-orang khusus mengenal siapa beliau, siapa nasab beliau, yang tidak kersoh diperlihatkan kepada orang luar, orang banyak, karena khawatir jaga hati. Ini kan tasawuf, ini kan ihya. Sementara ada sebagian malah cari nasab. Kalau perlu nasab dibaiat, diumumkan, diijazahkan sebagai satu kebanggaan. Memang penting, tetapi ketika bisa menjaga hati, kalau tidak bisa jaga hati, maka guru-guru kita, yai kita ini luar biasa. Masya Allah. Dari pelosok hijrah teng Gunung Agung. Ini kan perjalanan yang luar biasa. Bahkan ketika beliau ingin ke Madura, digandoli
oleh gurunya, ojo wis nek kene ae barokah. Begitulah orang-orang sepuh kita mengikuti petunjuk guru. Sukorjo itu ada karena isyarah gurunya di Pamekasan. Dalam satu hikayat disebutkan ada paku dengan talinya benang gitu ya, dilemparkan dari Madura. Sareh nengi tanah Jebah ke Bayi Pondok. Jadi sampai turun di pelabuhan Panarukan terus ke timur, berhenti di daerah sekitar Kapongan. Berapa tahun situ, terus nyari lagi sampai ke Asembago, sampai ke pabrik kapas, nyampe di hutan belantara. Begitu nyampe di sana, putra beliau yang bernama Raden As'ad nunjuk, ini apa? Ini kan paku yang dilempar itu. Akhirnya yakin bahwa di situ adalah tempat yang diisyarahi oleh gurunya. Jadi guru-guru kita demikian. Tidak akan ada Blok Agung tanpa isyarah para masyayikhnya. Insya Allah kita ini yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ketika ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala kita punya guru si fulan itu rezeki dari Allah. Mungkin ada sebagian orang, apalagi sekarang zamannya viral ya, ustadz viral, kiai viral, dai, mubaligh viral, itu kadang-kadang sudah mulai banding-bandingkan, waduh kiaiku gak viral ya. Loh, sampean dikasih rezeki guru itu yang nunjuk sinta nopo media sosial? Apakah Rabbul Alamin ketika kita ditakdirkan ini loh guru kita, maka banggalah dengan siapa guru kita yang dipilih oleh Allah. Kalau nggak pengen tergelincir, akhirnya seneng sama yang viral-viral, tiba wong Wahabi kan ngono. Wis kadung seneng, oh ternyata ini yang bid'ah-bid'ahkan, ini yang nggak seneng sama Ihya Ulumuddin, ini yang malah menyesatkan sholawat nariyah. Ambak tak amburadul. Jangan sampai ada santri alumni Blok Agung salah senengnya sama orang yang baru. Orang tua kita sudah nasihati, ojo nopo mudah kagetan itu, gumunan itu kan maksudnya apa? Mudah terpengaruh, seneng kepada sosok yang baru, tampilan baru, ternyata casingnya saja yang baru, isinya kalah dengan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Di Sukorjo itu ada yai kalau membaca kitab gremeng katanya. Terus itu yang Blok Agung apa? Gremeng. Gak paham belas. Tapi nyampe ke pondokan, lu paham. Dibuka, lu iki kan mau sini jelas ya. Syekh Toha, murid dari Yai Samsul, lurah pondok. Istilah ini lurah pondok nih, pengurus. Akhirnya diambil mantu besana. Jadi kalau di sini kemudian ada santri alim diambil mantu, is biasa. Begitulah kiai-kiai kita. Para yai, punyai, seluruh alumni, para santri. Kata kuncinya malam ini adalah ketersambungan ruhani. Karena disitulah tempatnya perhatian Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Hati itu pintu masuk pada rahasia roh. Kita tidak bisa mengenal roh karena sudah adab kita dibatasi. Kanjeng Nabi tidak boleh jawab. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi.
Maka kita tidak pantas kalau membahas hakikat ruh ini. Lo Imam Ghazali bahas ruh itu gimana? Bahas kolbu itu gimana? Hati-hati. Bahas kolbu saja itu hati-hati. Latifah, ruhaniyah, itu kan tidak berani, tidak kersa beliau panjang lebar. Makom kita bahas ini adalah untuk bagaimana muamalah. Padahal beliau yang punya ilmunya, tetapi beliau hati-hati. Tetapi kalau ada ngapunten, santri Bolok Agung, santri Sukorejo pulang ke masyarakat, nopo istilahnya metuek, metuak, hakikat ini, makom ini, jebole apa? Urusan keramat pengen disenengi menungso, terus kepacu. Maka kata kuncinya adalah malam ini al-ikhlas. Alumni mengabdi ikhlas. Karena guru-guru kita, para masyayikh kita mengajari kita dengan penuh keikhlasan. Nek pun ikhlas nyambung. Ya. Kenapa? Kadang-kadang kita melihat iku torikoh iku, tapi kok gak akur. Mesti ono sing salah kan gitu. Ketika ikhlas sudah hilang, meskipun tampilan luarnya wiritan, pikiran, tapi ruhnya sudah hilang, tidak ketemu. Sampai ada kitab namanya Tahasudul Ulama. Loh, ulama podo hasud. Kenapa? Ini ya perlu kita pahami. Sejarah kemaksiatan pertama di alam semesta, hasudnya iblis kepada Nabi Adam. Siapa iblis? Dengan pangkat Azazilnya. Ini kalau sekarang gelar doktor profesor ini. Kenapa? Iblis yang dimong si cilik, diasuh sama malaikat, ngaji dengan ilmunya malaikat, titelnya sudah Azazil, mau sholat di mana saja terserah. Tapi kepleset karena ana khairun minhu, ananiyah. Disinilah penyakitnya. Maka jangan sampai sekecil apapun, naudzubillah, tsumma naudzubillah, terkena penyakit hasud. Jadi kalau madrasah, wonten madrasah Sayyidina Adam, ada madrasah iblis. Madrasahnya Nabi Adam itu akhlakul karimah, ilmu, taubat, iktiraf binuksanin nafsi. Itu kan tasawuf itu. Nabi Adam ngakoni Rabbana ya Rabbana saya zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kurikulum pertama. Kurikulum pertama ilmu tasawuf, diangkat derajat Nabi Adam. Tetapi madrasah sebelahnya apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Analogi, logika, kias. Maka yang pertama memperkenalkan liberalisme iblis, bebas menggunakan akalnya, tidak mengikuti ketaatan panduan ilahi. Sudah diperintah oleh Allah. Adakah perintah yang lebih tinggi? Masih ditentang. Jadi iblis bukan karena kufur tidak mau meyakini adanya Allah, tetapi ingkar kepada perintah Allah disebabkan penyakit hasad. Mudah-mudahan kita selamat. Terakhir, para rawuh, pesantren ini adalah akar, tumbuh menjadi pohon, dan kita adalah daun, ranting, dahan, dan buahnya. Wonten bektoh
buahnya sampai ke mana? Papua, nggih. Timika, ada yang dibawa ke Sulawesi, ada. Ini ditanam di sana, tumbuh lagi cukul jadi wit-witan anyar. Tapi jangan lupa bahwa pohon yang tumbuh ini barokahnya pohon Blok Agung. Akar bisa menumbuhkan ranting, dedaunan sampai menjulang ke angkasa. Tetapi ranting kalau tidak nyambung ke akarnya, kering, akan patah. Daun ketika gak nyambung ke akarnya, rontok. Buah ketika gak nyambung ke akarnya, bosok, rontok. Maka santri alumni kok ya gak nyambung Fatihahnya, kok gak nyambung rutinan-rutinannya, ya mudah-mudahan didoakan tadi katanya, jangan dilok. Sama, ini ada alumni, ketua alumni Iksas juga ini. Hati-hati saya sampaikan, kalau ada santri Sukorejo kok ndak hadir rotiban, ojo dilok. Dungakno. Ternyata senakal-nakalnya santri. Saya ketemu alumni di daerah Kalimantan, nakal di pondok, ya itu madrasahnya ndak masuk. Istilahnya kalau di sana itu santri Sukorejo, bukan santri Salafiyah Syafi'iyah. Maksudnya keluyuran di Sukorejo. Ya, di sini ada santri Darussalam apa santri Blok Agung. Kudu jelas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi pagi ke sungai, ya. Malam Jumat di hutan, ya. Terus gak jelas. Pulang ketok alumni, ternyata nggak bisa yasinan tahlil. Nyampe di Kalimantan disuruh jadi ketua jamaah tahlil, bingung dia. Ya apa ini diojo apa? Ya sudah, semampunya dia baca. Saya datang ketemu, nangis-nangis. Barokah ya, barokah. Maksudnya saya itu nakal ya, tapi barokahnya Sukorejo masih pantas jadi pemimpin yai tahlilan katanya. Tapi saya bingung ya, ini mau dibawa kemana? Nah ini kan emang barokah tapi tidak punya ilmu. Ini istilahnya. Saya ketemu dengan Syekh Ammar dari Palestina, itu paham, hadza rajulun mubarak lakin la main do ilmu. Ada orang tidak punya ilmu tapi barokah, dungo mandi. Tapi kan kasihan kalau banyak pengikutnya, terus kata dia ngomongnya apa ya? Ngawur nanti kan gitu. Makanya yang masih mondok rajin-rajin ngajinya. Takut pulang barokah tok kan ini. Sik mending barokah tok, nek katok kan ini. La haula wala quwata illa billah. Mugi-mugi angsal barokah para masyayikh kita, wabil khusus muassis. Jadi perlu saya tegaskan bahwa mungkin husnudon saya kenapa disuruh ngomong di sini, selain hubungan-hubungan ruhani para masyayikh Yai As'ad dengan Yai Syafaat, istri saya itu umur 7 tahun santri Blok Agung ngaji ke Bunyai. Jadi saya suaminya alumni. Ngapunten dengan kata al-afwa minkum, Allah madina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.